Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman semuanya apa kabar? Alhamdulillah, semoga kabar baik semuanya. Senang sekali, oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Alek Azhari yang akan memandu sesi ngobrol santai pada malam hari ini. Di sesi ngobrol santai pada malam hari ini, yaitu tentang inovasi menulis, menjaga kesehatan mental dengan menulis. Berbicara soal menulis, tentu menulis menuntut siswa belajar mengurutkan sesuatu secara logis dan mengklasifikasi hal-hal yang akan ditulis. Pengalaman ini bila terus dilakukan berulang-ulang akan membuat siswa lebih cerdas dalam memahami sesuatu. Namun, dalam kenyataannya, siswa dan siswi masih bingung dalam langkah-langkah atau cara-cara yang harus diperhatikan atau dilakukan sebelum menulis cerita. Manfaat unik apa yang bisa didapatkan dalam menulis, caranya biar bisa produktif menulis, dan masih banyak lagi. Nah, pada kesempatan kali ini, itu semua akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir pada malam hari ini. Dia adalah salah satu siswi SMA Negeri 1 Sekaran, yang sekarang menjadi seorang penulis buku novel dan juga podcaster. Langsung saja, kita sambut dan inilah dia kakak Nancy Afresia Harian Marta Tatu. Baik, narasumber kita sudah hadir di hadapan kita semua. Dan di sesi pertama, kita akan sedikit mendengarkan cerita tentang perjalanan Kak Nancy Afresia ini menulis sebuah buku, pertamanya yang berjudul Sampai Jumpa Nanti. Dan di sesi kedua, kita akan bertanya kepada Kak Nancy, dan untuk teman-teman yang menonton juga bisa mengajukan pertanyaan untuk Kak Nancy Afresia. Oke, langsung saja untuk Kak Nancy Afresia, saya persilakan untuk bercerita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Tak kenal maka tak sayang, jadi nama saya Nancy Afrisha. Kenapa saya bisa masuk ke dunia menulis? Yaitu saya sedikit bercerita tentang perjalanan saya. Jadi dari dulu memang saya suka sekali menulis. Suka mengarang puisi, mengarang cerita. Karena saya sendiri adalah orang yang dari kecil mencintai dunia sastra dengan daripada banyak hal yang lain, saya lebih cenderung tertarik ke dalam dunia sastra. Jadi, saya sejak kecil pun sudah memiliki rasa dan perasaan lebih ke dalam dunia seni tulis. Saya bilang seni karena bagi saya tulisan adalah sebuah seni yang tidak semua orang bisa. Jadi dari saya SD, saya suka membuat puisi sampai saya akhirnya mengikuti banyak sekali event membaca puisi. Kemudian itu tidak berhenti sampai di situ, saya tetap berlanjut sampai dengan saya di bangku SMP. Saya juga masih mengirimkan karangan-karangan puisi saya, bahkan berkali-kali karangan puisi saya dimuat ke dalam majalah sekolah SMP saya. Kemudian pada awal saya SMA, pada tahun 2020 saya menciptakan satu karya tulis saya, yaitu novel saya yang terinspirasi dari sebuah cerita nyata ketika saya harus kehilangan seseorang yang penting di dalam hidup saya. Jadi ini adalah sebuah cerita yang benar-benar terjadi dalam hidup saya, tetapi sedikit saya bumbui karena memang yang namanya sebuah tulisan pasti ada bumbu-bumbu tambahan untuk menambah ketertarikan pembaca agar pembaca sedikit lebih tertarik terhadap cerita saya atau lebih relate lagi. Begitu. Jadi kemudian setelah saya mengeluarkan satu novel saya terpikir untuk mengeluarkan novel kedua yang isinya itu bukan cerita atau bukan kebanyakan novel pada umumnya. Jadi saya membuat sebuah quotes yang memiliki satu alur dan quotes-quotes tersebut bersambung dari satu babak ke babak yang lain. Itu tadi perjalanan saya dalam menulis novel. Kemudian saya tidak berhenti di situ. Saya menggali potensi saya, mengasah diri saya karena saya menyukai sekali hal-hal terhadap hal-hal yang kesannya
karya, menulis, atau berbicara di depan umum. Jadi saya menciptakan atau mengikuti satu kanal yang kanal itu berisikan tentang podcast-podcast. Seperti itu. Oke. Eh, Kak Nancy. Kak Nancy ini Ya, juga sempat membuat beberapa podcast dan itu cukup memotivasi teman-teman semuanya ya. Nah, kira-kira itu iya. eh ini apa sih yang melatar belakangi kakak buat terjun ke bidang podcast? Oke. Yang melatar belakangi saya terjun ke dunia podcast adalah karena saya adalah tipe orang yang suka sekali berbicara. Saya suka mendengarkan orang lain bercerita. Saya juga suka memberi pendapat kepada orang lain yang bercerita kepada saya. Jadi dalam istilah mudahnya, saya masuk ke dunia podcast karena saya sudah terbiasa di kehidupan nyata saya, di kehidupan saya pada umumnya, saya melakukan hal tersebut. Saya bercerita, mendengarkan cerita orang lain, lalu saya memberi saran, memberi masukan pada orang lain. Dan dari situ saya berpikir, kalau saya bisa menginspirasi orang-orang di sekitar saya, kenapa saya tidak terjun untuk menginspirasi banyak orang di luar sana? Mungkin dengan saya mengangkat bicara atau speak up terhadap hal-hal yang terjadi di sosial, orang-orang akan terwakili dari apa yang saya lakukan, terwakili dari apa yang saya bicarakan gitu. Itu singkatnya dan mudahnya untuk Oke. dipahami. Terus tantangan paling besar apa yang pernah kakak rasakan sejak memulai podcast sampai sekarang? Sejak memulai podcast sampai sekarang, tantangan terbesar adalah kita harus apapun yang kita jalani, kunci paling utama adalah konsisten. Kenapa saya bilang kunci utamanya adalah konsisten? Kadang kebanyakan orang, apalagi remaja di usia kita, kalau kita sudah masuk ke dalam dunia sosial media, kita akan ada rasa malas, kita akan ada rasa lelah, kita punya dunia kita yang terjadi di luar sosial media, yang orang lain di sosial media tidak akan peduli dengan itu. Jadi bagaimana cara kita konsisten itu hal yang paling utama, di mana tidak semua orang bisa konsisten dengan apa yang dia lakukan. Saya sendiri pun kadang kendalanya adalah itu, kendala terbesar dalam diri saya adalah konsisten. Karena saya orang yang kadang kalau sudah bosen, sudah capek, nggak punya dorongan dan motivasi lagi untuk melakukan itu, improve itu jauh lebih baik. Seperti itu. Jadi kendala Oke. terbesar ada hal tersebut. Eh, Gimana sih caranya menemukan ide untuk setiap kali membuat podcast? Oke, ide dari semua podcast yang saya ambil, ide yang biasanya juga. Jadi saya mengambil ide-ide dari apa yang saya lihat atau apa yang sudah saya dengar, entah kemarin atau saat itu. Saya langsung akan merangkum semua itu. Jadi saya tidak banyak menulis, tapi saya lebih ke bagaimana saya akan menyampaikan ini kepada orang lain agar orang lain tuh paham apa yang ingin saya sampaikan. Jadi saya rangkum jadi satu di kepala saya apa yang ingin saya sampaikan, saya akan sampaikan itu seperti apa yang saya sudah rangkum. Oke. Terus nih Kak, pengalaman paling ekstrim saat menulis itu apa aja sih Kak? Pengalaman paling ekstrim saat menulis. Bagi saya pribadi, pengalaman paling ekstrim di saat menulis adalah di saat kondisi kesehatan kita tidak baik, entah itu dalam istilah fisik atau mental, dan keadaan di sekitar yang tidak mendukung, apalagi di saat seperti itu pasti kita akan, emosi kita akan tercampur aduk. Jadi hal terekstrim yang pernah saya alami saat menulis adalah ketika saya sedang kacau sekali, saya sedang tidak baik-baik saja dalam kondisi fisik ataupun mental, tapi saya harus memaksakan diri karena saya punya target untuk menyelesaikan karya saya dalam waktu yang dekat.
dan harus menyetorkan itu dalam kondisi yang tidak mau tahu, selesai, jadi, dan harus segera berbentuk karya. Oke, terima kasih. Ini ya, Kak Nancy, ada nggak ketakutan yang besar yang muncul saat Kak Nancy sudah memilih untuk menjadi seorang penulis? Ketakutan terbesar saya sebagai seorang yang sudah terjun ke dalam dunia kepenulisan. Ketakutan terbesar saya ketika apa yang saya tulis yang tidak dapat memaknai arti bacaan yang sudah saya berikan, yang akan membuat akhirnya kesalahpahaman atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya, bahwa saya juga manusia biasa. Yang saya takutkan adalah orang-orang tidak bisa menerima itu dengan baik, tidak sejalan sepemikiran dengan saya. Itu adalah ketakutan terbesar saya, di mana orang-orang mungkin akan menyalahartikan apa yang sudah saya tulis dengan semampu saya dan usaha saya. Itu. Oke, apa sih Kak latar belakang yang ngebuat Kakak milih untuk menulis? Latar belakang yang akhirnya membuat saya memilih untuk menulis adalah, ini sebuah fakta bahwa saya adalah orang yang saya lebih terbiasa mendengarkan orang lain, jadi saya tidak terbiasa untuk bercerita, saya tidak terbiasa untuk um, mengeluh, kesahkan perasaan saya kepada orang lain. Jadi saya adalah orang yang jauh lebih suka memendam apapun itu. Saya tidak pandai bercerita karena saya juga sulit percaya terhadap orang lain. Jadi bisa dikatakan menulis adalah sebuah pelarian saya dari banyak sekali hal yang tidak bisa saya ceritakan kepada orang lain, bahkan orang terdekat saya pun. Jadi saya memilih dunia menulis karena bagi saya dengan menulis, saya bisa sedikit lebih tenang, saya bisa merasakan apa yang namanya kedamaian tanpa saya harus bercerita kepada orang lain. Tanpa orang lain harus mendengarkan saya ataupun membuang waktu untuk saya. Jadi saya melarikan diri ke arah menulis untuk sedikit lebih lega. Oke, Seperti itu. oh ya, Kak Nancy Afresia ini masih pelajar aktif ya Kak ya, di SMA Negeri Iya, 1 sekarang. betul Terus sekali. gimana sih Kak caranya supaya bisa produktif menulis? Bagaimana cara produktif menulis? Kembali lagi itu adalah tentang komitmen terhadap diri kita. Menulis itu sebenarnya bisa dijadikan hobi, bisa dijadikan sebuah keuntungan, atau bisa disebut juga hobi yang menguntungkan. Asalkan kita bisa pandai memanage semuanya, mengatur waktu, dan juga mengatur target untuk diri kita sendiri. Tidak perlu kita muluk-muluk untuk setiap hari menghasilkan suatu karya tulis, tapi kita harus punya target untuk diri kita. Kapan kita waktu yang tepat untuk menulis? Kapan kita waktu yang tepat untuk melakukan aktivitas lain selain menulis? Jadi penulis itu jangan selalu dijadikan patokan untuk kita setiap hari monoton seperti itu saja. Jangan. Menulis itu juga sesuai dengan mood, perasaan kita. Kalau kita tidak mood, kalau kita tidak memiliki kondisi perasaan yang baik, kita akan menghasilkan karya yang juga tidak baik. Seperti itu. Jadi menulis itu juga harus menggunakan hati, pikiran, dan segala macam yang ada di dalam jiwa kita untuk juga berkontribusi ke dalam sebuah tulisan itu. Seperti itu. Oke, baik. Kak Nancy, apa harapan Kakak setelah berhasil meriliskan buku? Maksudnya harapan Kakak dengan buku yang sudah Kakak terbitkan? Harapan saya dengan semua karya yang sudah saya terbitkan adalah bisa menginspirasi dan memotivasi orang-orang di luar sana untuk tidak berhenti berkarya. Sekecil apapun usaha yang telah kita buat, suatu saat akan menciptakan hasil yang luar biasa. Tidak perlu terlihat ini, tapi insya Allah di kemudian hari itu akan bermanfaat untuk kita dan manfaatnya bisa kita rasakan nanti. Oke. Terus ini Kak, eh, kan kebanyakan penulis itu kan suka baca buku ya Kak ya. Terus Kakak sendiri itu apa suka baca buku?
sampai akhirnya memutus untuk jadi seorang penulis? Oke, jadi saya suka sekali membaca novel. Dari dulu, saya tertarik dengan gaya tulis di dalam sebuah novel yang sangat indah, yang tidak semua orang itu bisa menulis seindah itu. Bagi saya tulisan di dalam novel adalah tulisan dari hati, tulisan yang penuh cinta, tulisan yang mencurahkan kebahagiaan tapi tidak secara gamblang. Jadi dari situ saya belajar ternyata mengolah kata-kata yang indah, menyampaikannya dari hati itu akan jauh lebih menarik dibaca orang lain. Dan itu yang menginspirasi saya, kemudian saya akhirnya juga masuk ke dalam dunia penulisan. Oke Kak, Kak Nancy boleh gak ceritain tentang suka dukanya Kakak menulis buku itu apa aja? Oke, sukanya yaitu saya jadi bisa memperlihatkan kepada orang bahwa saya punya sisi lain selain orang-orang biasa melihat saya seperti itu. Saya suka karena akhirnya orang-orang ternyata di sekitar saya mengapresiasi itu dengan baik. Meskipun saya tahu tidak keseluruhan orang mengapresiasi itu, tapi saya bersyukur karena mayoritas teman-teman saya, keluarga saya mendukung apa yang saya lakukan. Dukanya yaitu ketika tidak semua orang mau menghargai suatu karya yang sudah saya buat. Jadi beberapa orang mungkin akan ada, memang betul dalam sebuah kehidupan akan ada orang yang suka dan tidak suka. Jadi wajar menurut saya jika ada orang yang merasa ingin merendahkan saya, ingin menjatuhkan saya karena saya punya karya dan tidak sebaik karya-karya yang lain. Pasti orang akan mengomentari itu dengan komentar yang buruk. Meskipun tidak semua, tapi itu sangat. Sampai sewaktu-waktu saya pernah ingin berhenti dari dunia kepenulisan karena saya pikir mungkin orang tidak antusias dengan tulisan saya. Begitu. Oke Kak, dari setiap buku itu kan pasti ada hikmah dan juga amanah. Nah, dari Ya. buku yang Kakak tulis itu apa hikmah dan amanahnya Kak? Oke, dari buku yang pertama dengan judul Sampai Jumpa Nanti. Hikmah yang bisa dipetik dari tulisan saya yaitu bahwa kita tidak boleh menyanyiakan waktu kita dengan siapapun yang ada di hidup kita, orang yang baik kepada kita. Kita harus menghargai semua waktu yang ada, meskipun tidak semaksimal mungkin, tapi hargailah setiap momen, hargailah setiap orang yang berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kita. Dan amanah yang ingin saya sampaikan adalah untuk semua orang agar lebih menghargai kehadiran siapapun dengan memberikan yang terbaik sebisa kita tanpa membutuhkan balasan atau imbalan lebih. Jadi ketulusan hati yang kita berikan kepada orang lain itu jangan pilih-pilih siapapun, kalau bisa kita beri kebaikan kita, dan apapun yang terjadi di dalam hidup kita ya terjadi ya biar terjadi. Jangan pernah menyesali itu karena waktu nggak akan pernah bisa diputar. Oke, Untuk novel kedua, saya punya hikmah atau amanah bahwa hidup tidak bisa diputar ulang. Hidup tidak semua kehidupan punya kesempatan kedua. Jadi di dalam novel saya yang kedua itu berisi tentang menghargai kehadiran seseorang sebelum seseorang itu pergi meninggalkan kita karena masa lalu tidak bisa kita ulang. Seperti itu. oke, terima kasih. Oh ya, di sini itu kan judulnya menjaga kesehatan mental dengan menulis. Nah, yang Ya, betul. dimaksud dengan menjaga kesehatan mental dengan menulis itu kayak gimana sih, Kak? Oke. Menjaga kesehatan mental dengan menulis. Seperti yang sudah saya sampaikan sedikit tadi, bahwa beberapa orang mungkin tidak bisa bercerita kepada orang lain karena banyak alasan di belakangnya, entah karena dia tidak bisa mempercayai orang lain, atau dia memang tidak punya tempat yang bisa dipercayai, atau mereka merasa bahwa bercerita kepada orang itu tidak senyaman itu. Dia merasa takut, dia merasa insecure, atau merasa bahwa mungkin ceritanya bisa disebarkan
atau ceritanya tidak bisa diterima oleh orang lain, atau dia tidak siap dengan pendapat orang lain. Jadi, untuk orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang memiliki karakter sedikit sama seperti saya, cobalah untuk menulis, untuk memulai mencurahkan perasaan melewati tulisan, entah dari buku diari, atau menjadikan itu suatu karya seperti membuat kata-kata, quotes, atau cerita, cerpen, atau novel. Hal tersebut dapat membantu kita untuk tetap menjaga kewarasan, untuk tetap merasa bahwa kita tidak sendirian, kita bisa bercerita, meskipun kita tidak bercerita kepada objek. Kita hanya menulis. Itu bisa membuat perasaan kita jauh lebih tenang dan jauh lebih baik. Jadi karena saya paham, saya melihat diri saya sendiri, saya berkaca dari diri saya sendiri, bahwa tidak semua orang pandai bercerita. Jadi saya sarankan untuk orang-orang yang memang tidak pandai bercerita kepada orang lain, silahkan mulai menulis. Kalian harus punya catatan pribadi kalian, seperti jurnal untuk diri kalian sendiri, diari untuk diri kalian sendiri. Setiap hari, setiap kalian kesal, daripada kalian hanya merundung, menangis, lebih baik kalian tulis. Ceritakan apapun yang sedang kalian rasakan. Itu yang saya maksud daripada yang namanya menulis untuk tetap waras, untuk menjaga kesehatan mental. Seperti itu. Kurang lebihnya. Oke, karena sudah memasuki jam sholat isya nih ya Kak ya. Terakhir nih Kak, Ya. eh, boleh dong Kak motivasi buat kita semua, teman-teman yang ada di sekolah dan juga sekitar Kak Nancy, biar punya ketertarikan di bidang menulis dan bisa lebih semangat lagi. Oke. Saya dan kita semua punya potensi yang bisa kita gali. Teruntuk siapapun, kita harus mencoba sesuatu yang baru. Mencoba hal yang mungkin terpendam yang tidak pernah kita sampaikan. Kita harus coba apapun dan sekecil apapun itu, entah seperti apa dan bagaimanapun hasilnya. Yang penting kita pernah mencoba. Jadi kita sebagai manusia harus punya pemikiran bahwa lebih baik kita menyesal karena pernah mencoba daripada kita menyesal karena tidak pernah mencoba apapun dalam hidup kita. Jadi mulailah sesuatu itu dari diri kalian sendiri, dari hal kecil untuk hal yang besar. Terima kasih, semangat semua. Oke, terima kasih Kak Nancy semua dan juga teman-teman semua. Terima kasih yang udah menonton. Mungkin cukup sampai di sini ya Kak. Sekali lagi terima kasih buat Kak Nancy Apresia yang sudah mau jadi narasumber kita di malam hari ini. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa untuk nonton next Ngobrol Santai di media SMA Negeri 1 sekarang. Terima kasih Kak Nancy. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Boleh dong Kak, disapa teman-temannya. Hai semua, sehat-sehat ya dimanapun kalian berada. Ya, terima kasih Kak Nancy. Oke, cukup sekian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.